Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam ke-17 di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir bermajlis guna sama-sama beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala antara dua waktu salat maghrib dan isya, guna menelaah hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalam Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab hadis ini adalah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab Al-Fadail, kitab tentang keutamaan amal-amal soleh. Dan pembahasan kita masih dalam bab tentang keutamaan hari Jumat, kewajiban sholat Jumat, dan beberapa sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah menjelaskan beberapa hadis yang menerangkan tentang hukum mandi pada hari Jumat. Ya, kita sudah terangkan beberapa perbedaan di kalangan ulama kita tentang hukum mandi pada hari Jumat. Yang kita sudah simpulkan adanya perbedaan pendapat tersebut, dan kita katakan bahwa pendapat kebanyakan ulama kita dialah sunnah muakkadah dan sangat-sangat ditekankan utamanya bagi mereka yang mungkin beraktivitas dengan pekerjaan yang mengeluarkan keringat atau yang bisa mendatangkan bau yang tidak enak, maka pada saat itu hukumnya dikatakan sebagai wajib baginya, karena hal itu bisa mengganggu kesempurnaan ibadah bagi dia jika dia tidak mandi, atau juga kekhusyuan ibadah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita sudah sebutkan khilaf di kalangan ulama kita, di antara yang mewajibkan dan yang mengatakan sebagai sunnah muakkadah, dan pendapat yang menggabungkan itu semuanya. Sekarang pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa adab-adab menghadiri sholat Jumat. Jadi masih ada sekitar 4 atau 5 hadis dalam bab ini. Malam hari ini insyaallah kita bahas tentang bab atau pembahasan kita adab-adab menghadiri sholat Jumat, 2 hadis yang terkait dengan ini. Dan nanti pembahasan yang paling terakhir dari bab tentang Jumat ini adalah persoalan doa dan salawat pada hari Jumat, ya. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas tentang kapan waktu yang paling afdal untuk berdoa di hari Jumat,
dan permasalahan memperbanyak salawat di hari Jumat. Hadis yang kita akan bahas malam hari ini, kita mulai dengan hadis yang ke 1154, ya, hadis 1154. Hakikatnya gitu ya. Ya. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Salmana radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, lalu dia bersuci dengan apa yang dia sanggupi dari hal-hal yang bisa mensucikan atau membersihkan dirinya. Wa yaddahinu min duhnihi, dan dia memakai minyak. Ya, nanti kita akan jelaskan ya, insyaallah. Au yamassu min tibi baitihi, atau dia memegang ya atau mengambil dari parfum yang ada di rumahnya. Summa yakhruju, kemudian dia keluar. Fala yufarriqu bainasnaini, lalu dia tidak memisahkan antara dua orang. Summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sesuai dengan apa yang Allah tetapkan baginya. Summa yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam pada saat imam sudah mulai berkhutbah. Illa, kecuali ghufira lahu, akan diampunkan baginya, ma bainahu, antara dia, wa bainal jum'atil ukhra, dan Jumat yang lainnya. Artinya antara Jumat itu dan Jumat yang berikutnya atau Jumat sebelumnya. Rawal Bukhari, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, ini hadis yang pertama. Ada beberapa faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini seperti yang kita jelaskan tadi, intinya menjelaskan beberapa adab-adab pada saat kita mau menghadiri sholat Jumat. Apa-apa yang perlu kita perhatikan ketika kita menghadiri sholat Jumat. Pertama dikatakan sini, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat. Sering kita terangkan bahwa ketika ada kata-kata rajul, laki-laki, dalam sebuah dalil nas, entah Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, maka hukum asalnya dia itu berlaku bagi laki dan wanita. Ketika disebutkan tentang laki-laki atau seseorang dalam Quran dan Sunnah, maka hukum asal dia berlaku untuk laki dan wanita. Karena syariat ini adalah syariat yang berlaku untuk hamba Allah yang namanya laki-laki maupun wanita. Dan itu tidak kita keluarkan dari hukum asalnya kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Sekarang, ini yang kita baca ini kira-kira dalilnya memang khusus, dalilnya berlaku secara umum laki dan wanita, ataukah hanya laki-laki saja?
Apakah kita mengambil hukum asal bahwa setiap dalil yang ada kata-kata laki-laki maka berlaku juga bagi wanita? Ataukah ini memang hukumnya khusus bagi laki-laki saja, tidak berlaku untuk wanita? Yang mana? Ya? Khusus laki-laki. Apa dalil yang memalingkan dari hukum asalnya? Siapa yang bicara? Oh ya, Masya Allah. Ini ada yang dari jauh sana. Iya, kenapa? Iya. Karena seperti yang kita terangkan bahwa kewajiban sholat Jumat hanya berlaku untuk laki-laki. Yang dalam hadis Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad dijelaskan bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat. Tapi boleh sholat Jumat, ya, boleh sholat Jumat. Dan ketika dia kerjakan maka gugur baginya sholat duhur. Tapi kewajibannya itu khusus bagi laki-laki. Dan kita sudah terangkan bahwa pendapat yang benar, mandi Jumat itu hanya berlaku bagi yang mau hadir sholat Jumat. Makanya yang tidak wajib sholat Jumat seperti laki-laki yang belum balik pun tidak wajib mandi Jumat. Dan wanita yang tidak mau menghadiri sholat Jumat tidak wajib baginya mandi pada hari Jumat. Tidak wajib atau tidak sunnah muakkad baginya untuk mandi pada hari Jumat. Ya. Dan ini pendapat yang berbeda dengan pandangan siapa? Yang mewajibkan mandi pada hari Jumat pada siapa saja. Siapa yang mewajibkan? Pendapat sebagian Zuhriyah, ya, Ibnu Hazm dan yang lainnya yang memang mengatakan bahwa wajib mandi hari Jumat entah kita mau pergi sholat Jumat atau tidak mau pergi. Yang penting memang hari Jumat kita mandi. Dan konsekuensinya dari pendapat ini bahwa boleh saja seorang mandi nanti setelah sholat Jumat. Karena yang wajibnya adalah mandi pada hari Jumat. Entah mau pergi Jumat atau tidak. Maka kalau belum sempat mandi sebelum Jumat, maka biar nanti pada Jumat baru mandi. Ya, atau pada asar. Ini kurang tepat karena hikmah pensyariatan mandi pada hari Jumat pada hakikatnya adalah agar kita hadir dalam sholat Jumat dalam keadaan yang segar dan dalam keadaan terbaik, ya, dan dengan penampilan yang terbaik dan juga dengan bau yang tentu saja tidak mengganggu yang lainnya. Karena itu kita katakan bahwa hadis ini kata-kata rojul di sini laki-laki memang khusus bagi laki-laki, tidak berlaku untuk wanita. Namun jika ada wanita yang pergi Jumat, maka berlaku baginya atau tidak ini? Artinya kalau ada yang wanita mau pergi sholat Jumat, apakah juga harus melaksanakan adab-adab ini? Jawabannya iya. Ya, kalau ada wanita yang mau pergi sholat Jumat, maka dia juga melaksanakan adab-adab ini, seperti mandi. Itu yang pertama, ya, mandi pada hari Jumat. Dan kita sudah terangkan kemarin dalam pertemuan yang terakhir bahwa sangat-sangat ditekankan mandi pada hari Jumat. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua di sini wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Dia bersuci dengan apa yang dia sanggupi dari hal untuk bersuci. Dalam hal ini adalah dia membersihkan badannya dalam seluruh bagiannya. Karena itu ada enggak dalil bahwa hari Jumat kita potong kuku? Ada dalil khusus marfu'? Dalil potong kuku ada? Hari Jumat. Antum biasa potong kuku atau enggak biasa? Biasa? Ada dalilnya? Secara marfu', setahu kami Allahu alam tidak ada disebutkan secara langsung, ya, lafaz motong kuku umpamanya dalam hadis yang marfu'. Namun dilakukan oleh
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat. Apa dalilnya? Di antara dalil yang digunakan adalah hadis ini. Bersuci dan bersih-bersih dengan apa yang dia sanggupi. Dan di antara bagian bersih-bersih kita adalah potong kuku dan bersih sesuai dengan khisalul fitrah, ya. Dengan 5 fitrah yang ada atau 10 fitrah yang ada, di antaranya adalah membersihkan bulu badan kita dan juga motong kumis umpamanya dan beberapa sunnah-sunnah fitrah lainnya. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah keumuman hadis ini. Wa yatatahharu min tuhrin ma wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Ya, dia bersuci apa yang disanggupi dari hal untuk mensucikan dirinya. Kemudian adab yang berikutnya adalah wa yadahinu min duhnihi, dan dia berminyak dengan minyak yang dimilikinya. Duhun ini dia kebanyakan digunakan untuk minyak untuk kepala kita, minyak rambut, ya, minyak rambut. Karena nanti ada tip itu parfum wangi-wangian untuk badan kita. Untuk rambut adalah dipakai duhun kebanyakan. Jadi sunnah juga kita, makanya dalam mandi juga, ya, mandi pada saat mandi itu tentu saja menyiram kepala kita, dan juga adalah dengan membersihkan kepala kita pakai minyak. Jadi tidak apa-apa ya pakai minyak rambut, itu juga sunnah, ya, pakai minyak rambut jadi sunnahkan. Dan ini salah satu hikmah kenapa ketika Jibril alaihissalam datang menemui Nabi SAW dan para sahabat dalam hadis Jibril yang terkenal, salah satu sifat beliau yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah apa? Syadidu sawadi syar. Rambutnya sangat hitam, ya, rambutnya sangat hitam. Dan faedah yang diambil oleh ulama kita lah isyarat tentang beliau juga sangat memperhatikan masalah rambut beliau, ya. Artinya menjaga juga kebersihannya. Ya, jadi itu juga diperhatikan, karena kan itu maka tidak mengapa, ya, ketika seseorang juga meminyaki rambutnya, itu bagus. Dengan minyak apa? Tidak ada ketentuannya, ya. Jadi silakan. Jadi sesuai dengan apa yang cocok untuk antum. Mau pakai minyak kelapa kah umpamanya, ya. Atau minyak apa saja, ya, selama dia terbuat dari yang halal, ya. Jadi itu disunnahkan, ya. Hal itu juga disunnahkan. Wa yaddahinu min duhnihi. Maka bagi yang panjang rambutnya, yang gondrong umpamanya, maka dia juga perlu menjaganya itu, ya. Dalam hadis man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa yang punya rambut, muliakan rambutnya. Ya, siapa yang punya rambut maka hendaknya dia muliakan rambutnya. Kemudian di antara adab-adabnya juga adalah au yamassu min tibi baitihi, atau dia memegang. Massa yamassu itu memegang, ya, artinya mengambil. Dan kata-kata mas juga menunjukkan juga tidak terlalu berlebihan, ya, tidak terlalu berlebihan, tapi dia memakai wangi-wangian. Min tibi baitihi, dari parfum wangi-wangian yang ada di rumahnya. Jadi bagus, ya, kalau di setiap rumah ada wangi-wangian, parfum yang disediakan, yang digunakan bagi laki-laki ketika akan keluar, utamanya ketika mau melaksanakan ibadah-ibadah, dan untuk wanita di dalam rumahnya, ya, dalam rumahnya para wanita berhias dan memakai wangi-wangian untuk sang suami. Adapun laki-laki pada saat keluar di rumah perlu atau enggak? Laki-laki di rumah perlu juga pakai wangi-wangian? Perlu juga, ya, untuk istrinya, ya. Jadi sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini la atazayyan limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Saya juga berhias untuk istriku sebagaimana saya suka istriku juga berhias untukku. Ya, jadi bukan berarti laki-laki nanti memakai wangi-wangian hanya ketika pergi ke masjid saja, ya, atau ke tempat-tempat luar,
lalu di rumah tidak. Ya, adapun wanita memang terkhusus di rumah dan tidak dibenarkan baginya untuk memakai wangi-wangian yang bisa mengundang fitnah bagi laki-laki di luar. An yamassa min tibi baitihi. Kemudian di antara sunnah yang lainnya adalah summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini. Dia keluar salat, keluar menuju tempat salat Jumat, dan dia tidak memisahkan antara dua orang. Ini di antara adab-adab Jumat. Ketika kita datang, jangan kita menyakiti seseorang. Apalagi kalau kita, sebagaimana dalam beberapa riwayat, natakhatta riqaban nas, ya. Kita melangkahi leher-leher manusia. Ya, biasa itu ada orang kita sudah duduk baik-baik, langsung dia langkahi kita. Ini yang kata Nabi SAW, ijlis faqad azaitah. Duduk kamu telah menyakiti orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Dan ini dikhawatirkan, ya, pahala Jumatnya tidak sempurna orang yang seperti itu. Bahkan biar kita tidak melangkahi leher manusia, tapi kita orang yang kita mau pisahkan, artinya kita mau duduk di sela antara dua saudara kita. Apa adabnya? Kita minta izin kepada bagian kanan atau bagian kiri? Kepada kedua-duanya, ya, harus kepada kedua-duanya. Satu minta izin, satu bilang tafadhol, satu bilang jangan. Ya, maka tidak dibenarkan. Ya, kita harus mendapatkan izin kedua-duanya. Kalau antum tidak izinkan sini, cari lagi yang lain. Tidak dapat tidak izin, ya cari yang memang tidak menyakiti yang lainnya. Kalau hadis ini mengatakan bahwa tidak memisahkan antara dua orang secara umum. Ya, tentu saja yang dimaksudkan memisahkan adalah ketika memang kita butuh izin. Ya. Adapun kalau tidak butuh izin, artinya kita bisa memang berada di antara keduanya karena memang lowong, ya, tempatnya cukup untuk kita duduk dan berdiri di situ tanpa harus minta izin, ini tidak masalah. Tapi yang dimaksudkan adalah mungkin ada sedikit tempat yang agak lowong, tapi kalau kita mau duduk atau berdiri sholat di situ membutuhkan izin dulu, tidak mungkin bisa kita masuk. Ya, maka di sini lebih afdol jangan, ya, lebih afdol jangan. Kita cari dulu tempat yang tidak membutuhkan izin. Ya. Karena itu kira-kira apa solusinya yang terbaik adalah di sini ada isyarat bahwa kita datang cepat-cepat, ya. Karena biasanya yang melakukan ini adalah orang yang sudah terlambat, ya, orang yang sudah terlambat, sehingga memerlukan ketelitian dan kejelian melihat kira-kira yang mana yang bisa dimasuki, ya. Walaupun memang ada orang yang punya spesialisasi seperti itu, ya. Walaupun dia terlambat, tapi masya Allah, ya, biasa sudah khutbah khatib, tapi ada seorang yang datang terlambat, dia bisa, masya Allah, ya. Di langkah-langkah dia, akhirnya sampai di depan, ya. Karena dia bisa lihat tempat-tempat yang mungkin bagi dia agak lowong, dan kadang tidak minta izin, ya. Kadang menyakiti berapa banyak orang, terasa tersakiti dengan perlakuannya. Ini dikhawatirkan tidak mendapatkan kesempurnaan apa yang akan disebutkan pahalanya di bagian akhir dari hadis kita ini. Kemudian di antara sunnahnya, di antara adab-adabnya adalah tsumma yusolli ma kutiba lahu. Kemudian dia melaksanakan sholat sunnah. Ya, ini tentu saja yang dimaksudkan dia datang cepat sehingga memungkinkan baginya untuk sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini bukan sekedar sholat sunnah tahiyatul masjid. Buktinya, ma kutiba lahu, apa yang ditetapkan baginya. Artinya apa yang ditetapkan baginya tidak harus 2, tidak harus 4, tidak harus 6, bahkan sebatas kemampuannya, ya. Dan ini sangat memungkinkan bagi mereka yang datang cepat, ya. Dia datang sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid umpamanya, lalu dia bilang masih ada waktu, ya, saya mau mengaji saja. Tapi dia bilang kayaknya saya sudah selesaikan tadi Al-Kahfi, maka saya sholat saja. Nah, ini bagus juga, ya. Dia sholat sunnah 2 rakaat lagi. Lalu setelah selesai, ternyata masih cukup lama waktu untuk naiknya khatib ke atas mimbar. Maka dia sholat lagi sebatas kemampuannya sampai menjelang naiknya imam ke atas mimbar.
Itu yang dimaksudkan makutiba lahu. Dan ini yang dijelaskan sebagai solatul intizar, ya, solat menunggu, ya, solat menunggu imam. Maka ini sunnahnya, ya. Dan ini solat sebelum naiknya khotib di atas mimbar dan setelah azan naiknya khotib di atas mimbar, maka tidak ada solat sunnah yang disyariatkan pada saat sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Jadi ini sebelum naiknya khotib ke atas mimbar. Kemudian sunnah selanjutnya adalah adab selanjutnya summa yunsitu idza takallamal imam. Kemudian dia diam pada saat imam sudah mulai berbicara. Ya, dia diam pada saat imam sudah berbicara. Kata-kata yunsitu kita sudah terangkan, yunsitu itu bukan sekedar diam, tapi dia juga mendengarkan secara saksama, ya. Dan juga harus terkumpul padanya dua hal, diam dan mendengarkan secara saksama. Tidak diterima orang yang bilang saya dengarkan tapi saya juga bisa bicara, ya. Atau seseorang yang diam tapi dia tidak menyimak dengan baik imam berkhutbah. Jadi makna insat ini adalah al-isgha atau al-istima' ma'as sukut. Ya, dia perhatikan secara baik-baik, menyimak dengan benar, dengan baik-baik, penuh saksama. Lalu dia juga diam pada saat imam berkhutbah. Dan kata-kata idza takallamal imam menunjukkan hukum asal bagusnya yang khotib itu juga imam, ya, selama memungkinkan, ya, karena memang dalam hadis-hadis selalu dikatakan wal imamu yakhtub, imamnya yang berkhutbah. Jadi memang idealnya kalau dia memungkinkan dia khotib, dia juga jadi imam, ya, tidak dipisahkan. Kecuali kalau memang dia merasa di sana ada yang lebih pantas bagi dia, ya, maka tidak mengapa, walaupun afdalnya adalah selama memungkinkan khotib dia juga yang menjadi imam. Kemudian kata Nabi SAW, semua adab-adab ini ketika dilakukan, ya, jadi mandi, bersih-bersih, pakai minyak rambut, ya, lalu pakai parfum, kemudian tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sunnah menunggu naiknya khotib, kemudian diam, 7 paling tidak, ya, 7 adab yang dilakukan ini, maka diampunkan baginya dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Maka ini menerangkan kepada kita jemaah sekalian, hadis yang pernah kita bahas, hadis yang ke-1149, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ke-1149, bahwa salah satu keutamaan sholat Jumat menghapuskan dosa antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, itu tidak berlaku bagi semua orang. Tidak semua kita yang hadir Jumat yang lalu dan hadir lagi Jumat sekarang, Jumat kita ini menghapuskan semua dosa-dosa kita. Siapa yang berhak mendapatkan pengampunan itu? Mereka yang menjalankan minimal 7 adab ini. Ya, karena itu jangan, ya, kita langsung merasa bahwasanya semua dosa-dosa kita langsung lebur habis. Dosa-dosa kecil tentunya ketika kita sudah menghadiri Jumat ini dan Jumat yang lalu juga kita sudah hadir. Tidak, belum tentu. Itu baru dapat janji ketika kita, ya, dapat janji dari Allah ketika kita menjalankan adab-adab ini, ya. Ini termasuk hal yang sangat penting untuk kita jelaskan kepada umat, karena berapa banyak mungkin di antara kaum muslimin yang sholat Jumatnya seadanya saja, datang Jumat begitu, ya, kualitas adanya, yang penting dia bilang saya sudah sholat Jumat, lalu adab-adab yang semacam ini dia tidak perhatikan. Terakhir, ya, terkait dengan adab-adab ini, hadis yang ke-1155. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabah, seperti mandi janabah,
Summa raha fi sa'atil ula. Kemudian dia berangkat, dia pergi menghadiri Jumat di jam pertama. Faka'annama qarraba badanatan. Maka orang yang datang pada jam pertama bagaikan dia berkurban dengan unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah. Siapa yang datang di jam kedua, faka'annama qarraba baqaratan, bagaikan dia berkurban dengan sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah. Siapa yang datang di jam ketiga, faka'annama qarraba kabshan akran, maka bagaikan dia berkurban dengan kabsh, ya, dengan domba akran yang bertanduk, ya. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah. Siapa yang datang pada hari Jumat, menghadiri salat Jumat, datang pada jam keempat, faka'annama qarraba dajajatan, bagaikan dia berkurban dengan ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah. Siapa yang datang pada jam kelima, faka'annama qarraba baydatan, bagaikan dia berkurban dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam, jika imam sudah keluar dari tempatnya, hadaratil malaikah, maka malaikat pun akan hadir, yastami'una dzikra, untuk mendengarkan az-zikr. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini? Hadis kita ini menjelaskan tentang keutamaan datang cepat-cepat untuk menghadiri sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, mandi janabah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qauluhu guslul janabah, perkataan beliau mandi janabah, ay guslan ka ghuslil janabah fi sifah, yaitu sifatnya seperti sifat mandi janabah. Jadi kalau kita mandi Jumat itu seperti mandi besar, ya, mandi besar. Dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita, isyarat bahwa bagusnya kita mandi janabah pada hari Jumat, ya. Bagusnya kita mandi janabah pada hari Jumat. Gimana maksudnya mandi janabah pada hari Jumat? Artinya kita mandi janabah. Dan kita mandi janabah karena kita junub, ya. Kan itu sebagian mengatakan isyarat bahwa ya kalau mandi junub itu perlu ada sebelumnya, ya, antara suami dan istri umpamanya, ya. Dia ini yang junub yang berpahala tentunya, ya, bukan yang lainnya. Maka ada isyaratnya, sebagian mengatakan ada isyarat untuk mandi janabah, artinya berhubungan antara suami istri sebelum hari Jumat. Dan di antara hikmahnya adalah agar betul-betul fokus pada waktu sholat Jumat, ya. Fokus maksudnya khusyuk dalam sholat dan khusyuk mendengarkan khutbah, ya. Tidak lagi pikiran yang lainnya, ya, tidak ada pikiran yang lainnya. Nah, itu harus difahami, ya. Artinya jangan juga orang sudah mandi Jumat, ya, sudah berhubungan juga istrinya masih pikirannya masih melayang-layang, ya. Jadi tujuan itu adalah untuk betul-betul fokus mendengarkan khutbah Jumat. Dan makna ini didukung oleh hadis yang lain, ya, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala waqtasal, ya, man ghassala waqtasal. Barang siapa yang ghassala, menjadikan dirinya mandi, waqtasal, kemudian dia mandi. Ya, kata-kata ghassala di situ menjadikan dirinya mandi, artinya dia menjadikan dirinya mandi, dia melakukan sesuatu yang menjadikan dia harus mandi, yaitu berhubungan antara suami istri. Maka sebenarnya yang dimaksudkan sunnah itu adalah sunnah
pada hari Jumatnya ya, sebelum mau melaksanakan sholat Jumat ya. Adapun malam Jumat ya, ini wallahu alam ya, dalil yang biasa disebutkan tentang keutamaan suami istri malam Jumat ya. Yang ada adalah hadis Jumatnya ya, ketika kita mau menghadiri sholat Jumat. Ala kulli hal itu salah satu pendapat ya. Minimal hadis ini menjelaskan bahwa sifat mandi Jumat ya, sifat mandi Jumat adalah seperti ketika kita mandi besar ya, mandi janabah. Dan sebagian mengambil dalil ini juga bagi ulama yang mewajibkan mandi Jumat, berdalilkan dengan ini juga bahwa ghuslul janabah sebagaimana ghuslul janabah itu wajib, maka mandi Jumat itu juga lah mandi yang wajib ya. Itu sebagian ulama mengambil dalil seperti itu. Ala kulli hal, minimal dari hadis ini bahwa ketika kita mandi Jumat bukan sekedar mandi biasa, tapi mandi dengan cara seperti kita mandi janabah. Gimana itu? Artinya seluruh badan kita siram ya, kita bersihkan. Dan afdolnya dimulai dengan wudu ya, afdolnya dimulai dengan wudu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang urutan waktu-waktu orang yang menghadiri Jumat. Bahwa orang yang menghadiri Jumat itu tidak sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis ini dikatakan ada 5 jam. 5 jam. Jadi seperti kalau kita sekolah ya. Berapa jam itu kita sekolah hari Jumat? Biasa jam 7 sampai jam 12 ya. 5 jam. Jadi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Yang khilaf dari ulama kita, kapan dimulai jam pertama itu? Kapan dimulai jam pertama? Kalau Anas tiba ditanya, kapan mulai jam pertama hari Jumat? Maka jawabannya 7.45 ya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Kapan jam pertama yang disebutkan dalam hadis ini bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat di awal waktu? Di awal waktu. Ada berapa pendapat yang disebutkan? Namun 3 pendapat yang paling terkenal. Pendapat yang pertama mengatakan orang yang mau menghadiri pada awal kali jam pertama adalah sejak min tulu'il fajr, sejak masuk waktu fajar. Ya. Jadi dia orang yang hadir sholat Jumat. Jadi dia begitu masuk waktu subuh, dia mandi, hadir sholat subuh, dan juga sudah niat hadir sholat Jumat. Ya. Jadi memang setelah sholat subuh tidak pulang-pulang lagi, karena mau menghadiri sholat Jumat. Ini jam pertama menurut sebagian ulama kita. Pendapat yang kedua mengatakan jam pertama itu adalah ba'da tulu'is syams, sejak terbit matahari. Dan ini pendapat dari mazhab Syafi'i dan juga mazhab dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi setelah terbit matahari. Jadi kalau sekarang mungkin kisaran 6:30 ya, atau 6:25 atau kurang dari itu sedikit ya. Jadi artinya jam pertama itu ya 6:30 ya, sampai sekitar 6:30. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan jam pertama yang dimaksudkan adalah sejak masuknya waktu zawal. Sejak masuknya, setelah zawal, sejak masuknya waktu zuhur. Maka disitulah dimulai jam 1, jam 2, jam 3. Tapi ini pendapat yang lemah. Ya. Dan ini pendapat yang dikatakan ya, dalam mazhab Malikiyah, namun ini pendapat lemah. Kenapa lemah? Karena kalau sudah masuk waktu zawal, itu sudah waktunya khatib naik di atas mimbar. Ya, ini sudah tidak cepat lagi sebenarnya. Karena ketika khatib sudah naik di atas mimbar, para malaikat itu sudah ikut untuk mendengarkan khutbah. Jadi tidak mungkin. Ya, maka pendapat yang paling lemah pendapat ketiga, dan pendapat yang paling kuat insya Allah pendapat yang kedua ya, dari mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa yang dimaksudkan adalah pada saat terbitnya matahari. Lalu bagaimana maksudnya pembagian jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5? Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengatakan kalau begitu berarti jam pertama adalah sejak terbitnya matahari, maka silahkan kita membagi antara terbitnya matahari sampai waktu zawal. Bagi 5 itu berapa jam? Taruhlah umpamanya ya, untuk mudahnya jam
12 ya biasanya. Ya, 12 sholat Jumat. Maka sejak jam 7, umpama ya, untuk mudahnya saja ini. 7, 8, ya jadi jam 7 sampai jam 8, lalu 8, 9, 10, 11, 12. Karena itu siapa yang datang jam 7 sampai jam 8, ya gitu ya, untuk mudahnya ini. Jadi mereka mengatakan, termasuk Utsaimin menjelaskan, ini juga sebelumnya Ibnu Qudamah dalam Mughni, bahwasanya kurang lebih begitulah pembagiannya, jam-jamnya, jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Jadi taruhlah kita bilang, siapa yang datang sholat Jumat jam 7 sampai jam 8 inilah yang dikatakan datang pada jam pertama. Lalu yang antara jam 8 sampai jam 9 ini jam kedua. Ya. Kalau kita kebanyakan jam kelima ya, itu sudah jam 11 sudah luar biasa itu ya, prestasi bagi kita sebagian ya, atau kebanyakan. Ya. Padahal itu jam terakhir itu ya, jam terakhir sebenarnya. Ya. Setelah itu maka ada konsekuensinya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Kalau di Saudi biasanya tidak berlebihan itu kalau jam ketiga sudah ramai ya. Jam 9 sampai jam 10 itu sudah ramai itu ya di masjid ya. Mereka sudah menempati soft-soft untuk siap-siap mendengarkan khutbah. Dan ini seperti yang kita katakan menjelaskan kepada kita bahwa kalau memang untuk mengejar waktu yang afdol, maka seorang cepat mandi maka tidak mengapa ya, karena kita juga sudah terangkan bahwa lebih afdol kalau kita mandi menjelang kita hadir sholat Jumat ya. Tapi kalau ada orang memang dia hadirnya cepat-cepat sekali, maka tidak mengapa ketika dia menjelang pergi walaupun baru jam 8 atau jam 9 dia sudah mandi ya, demi mendapatkan waktu-waktu yang paling pertama, maka dia juga telah mendapatkan keutamaan mandi Jumat tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan berkurban itu adalah sesuai dengan berapa kadar pengorbanan kita. Ya, keutamaan berkurban sekadar beberapa banyak kita berkorban ya, korban harta. Tentu saja dilandasi dengan niat yang ikhlas ya. Tentunya ini suatu hal yang mutlak. Tapi orang yang sama niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling afdal tentu saja yang banyak pengorbanannya. Walaupun ini tidak difahami ini untuk kurban udhiyah ya. Tidak dipahami karena di sini juga disebutkan ayam dan telur ya, dan ayam telur itu disepakati tidak sah dikurbankan untuk udhiyah ya. Jadi jangan difahami ini dalil bahwa boleh juga berkurban dengan dajajah ya, dengan ayam dan telur. Adapun sebagian yang diriwayatkan dari Bilal radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat yang berkurban dengan ayam dan yang lainnya, ini bukan dalam rangka kurban udhiyah ya, karena kurban udhiyah cuma pada bahimatul an'am, unta, sapi dan kambing ya, dan jenisnya. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa kurban yang paling afdal adalah kurban unta, kemudian kurban sapi, kemudian kurban kambing ya, atau sejenisnya. Dan yang dimaksudkan kurban dengan unta lalu sapi, ini kurban ketika bersendirian ya. Orang yang kurban sendirian unta, artinya tidak berserikat, tidak bersekutu, bukan sepertujuh. Atau kurban sapi sendirian. Lalu kurban kambing ya. Adapun kalau kambing sendirian lalu sapi bersekutu, maka sebagian ulama kita mengatakan lebih afdal kambing ya, dengan beberapa pertimbangan, karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan juga kalau dilihat harganya, mana yang lebih mahal? Kambing ya, sendirian dibandingkan sapi yang berserikat sepertujuh ya. Maka yang dimaksudkan lebih afdal sapi itu kalau memang sapi sendirian ya, atau dia mungkin mengambil 2/7-nya ya, bukan 1/7 saya, 2/7-nya. Karena makin besar yang dikorbankan, maka lebih afdal ya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa orang yang datang juga pada jam kelima tetap dihargai ya, dan juga menjelaskan bahwa seorang yang berinfak dengan sebesar butir telur pun ini tetap dihargai ya. Tidak boleh kita
merendahkan orang yang melakukan pengorbanan, apatah lagi sebatas kemampuannya, ya, sebatas kemampuannya. Makanya dalam hadis pun dikatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah, ya, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong kurma, ya, selama dia ikhlas dan cuma itu kemampuannya, maka itu suatu hal yang patut dihargai dan tidak boleh dihinakan sebagaimana kerjaannya orang-orang munafik, ya. Kerjaannya orang munafik itu kalau sedikit dibilang ini sedikit sekali, ya, kalau banyak bilang ini tidak ikhlas, ya, gitu kerjanya orang munafik, selalu mau melemahkan semangat orang yang berbuat kebaikan. Oh, yang banyak berkorban dianggap tidak ikhlas, yang sedikit dibilang apa-apaan ini, yang sedikit, Allah tidak membutuhkan yang sedikit itu. Dan dia sendiri sebagai penonton saja dan sebagai penilai, dan memang tujuannya orang munafik untuk menghalangi orang dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam hadis ini dikatakan fa idza kharajal imam, jika imam sudah keluar, ya, dan ini menjelaskan kepada kita sebenarnya, ya, sebenarnya imam itu keluar nanti pada saat mau berkhutbah, ya, mau berkhutbah. Jadi nanti kalau dia sudah mau berkhutbah baru dia keluar untuk berkhutbah. Jadi tidak harus sebenarnya khotib itu datang paling awal, ya. Yang penting ketika sudah masuk waktu dia sudah ada dan naik di atas mimbar. Ya, kalau kita seperti di Hidayah ini biasa kita baru keluar kalau sudah masuk waktu, ya. Maka tidak harus, ya. Walaupun ini mungkin bagi sebagian masjid tidak boleh, ya. Karena khotib mesti datang setengah jam biasa sebelum waktu untuk khutbah. Padahal sunnahnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti beliau masuk ke masjid ketika beliau memang mau naik di atas mimbar, ya. Tapi kalau tidak bisa juga, artinya sebagian masjid bilang tidak tenang Ustaz, ya, jangan datang ke cepat, ya. Maka tidak apa-apa, ini karena hanyalah juga afdolnya, ya. Tidak harus seperti itu, tapi afdolnya selama memungkinkan. Bahkan seandainya pun kita sudah datang dan ada tempat persinggahan bagi imam, ya, seperti di Widaya ini kita datang, ya, kita bisa istirahat dulu, ya. Biasa haji dan yang lainnya bilang singgah, masuk dulu, ya, minum-minum sampai datang waktu khutbah, itu tidak ada masalah. Itu mungkin lebih afdol, ya, sebagai jalan keluar. Kita tetap datang cepat, tapi nanti kita keluar pada saat kita mau berkhutbah. Dan ini juga menjelaskan kepada kita sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa al-khatib huwal imam, al-imam huwal khatib, itu idealnya. Selama memungkinkan, khatib dia juga yang memimpin sholat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Lalu dalam penutup ini dikatakan jika imam sudah keluar untuk berkhutbah, naik di atas mimbar, hadaratil malaikah, maka malaikat pun hadir. Malaikat apa ini? Dalam riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Ibnu Khuzaimah diterangkan bahwa yang dimaksudkan malaikat ini malaikat yang sebenarnya sejak tadi ada di masjid. Tapi di mana dia? Ala kulli abwabin, ala kulli babin min abwabil masjid malakan. Jadi setiap pintu-pintu masjid itu ada malaikat. Yaktubani al-awwal fal-awwal. Dia mencatat siapa yang datang jam pertama, siapa yang datang jam kedua, dan seterusnya. Jadi dicatat. Dan kalau sudah naik imam di atas mimbar, maka malaikat pada pergi. Ya, malaikat tidak lagi nunggu-nunggu. Ya, tidak mau menunggu, capek menunggu. Ya, tidak mau menunggu, ya, tidak mau menunggu orang yang datang terlambat. Apa yang dilakukan malaikat? Yastami'una dzikr. Malaikat juga mau mendengarkan khutbah. Ya. Dan ini menjelaskan makna zikir dalam Al-Quran adalah khutbah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ya, makna dzikrillah adalah pergi cepat hadir khutbah. Bukan cuma salatnya. Ya, jangan seperti sebagian orang yang nanti ketika khutbah kedua baru datang. Ya, khutbah kedua baru datang karena dia bilang yang penting salat. Padahal seharusnya kita hadir sejak awal khutbah. Malaikat saja itu tidak mau ketinggalan untuk mendengarkan zikir, ya, khutbah dari imam. Ya. Ini jamaah sekalian beberapa hal di antara adab-adab yang perlu diperhatikan ketika kita menghadiri sholat Jumat. Dan ini tentu saja lebih khusus bagi para makmum, ya, bagi para makmum. Dan para khotib berlaku juga baginya kalau dia tidak khutbah, ya.
Jadi kalau khatib mungkin ada beberapa hal yang dia tidak lakukan di sini. Karena khatib seperti yang kita sebutkan, tadi dia mungkin naik ketika sudah masuk waktu. Tapi ketika dia tidak berstatus sebagai khatib, dia sebagai makmum, maka perhatikan ini juga, ya. Karena jangan selalu kita mendudukkan diri kita sebagai khatib, ya. Sehingga pada saat khatib dia mungkin tepat waktu, ya. Lalu pada saat dia tidak berkhutbah justru kadang terlambat, ya. Waliyadzubillah. Sekian ini, dan ya insyaallah untuk masalah berikutnya dalam bab ini tersisa pada kita hukum doa pada hari Jumat, kapan waktunya, dan masalah salawat di hari Jumat. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.